Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bersama di pagi hari ini dalam mengikuti program doa pagi GPDI Budi Mulia. Kita bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini, dan pagi hari ini kita akan mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan di pagi hari ini. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan. Di pagi hari ini kami ada karena kebaikan Tuhan. Bapa di surga, pagi hari ini kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengar, menerima kebenaran firman Tuhan. Biar kekuatan Roh Kudus selalu ada dalam kehidupan kami untuk dapat memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Firman Tuhan kita baca dalam Matius 10 ayat 1-4. Matius 10 ayat 1-4. Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Saudara dikasihi Tuhan, Yesus memanggil murid-muridnya atau ke-12 murid-muridnya dan memberi kuasa kepada mereka. Kuasa itu untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Dalam suatu pelayanan kepada banyak orang, Yesus sangat tahu bahwa yang menjadi kebutuhan utama murid-murid adalah kuasa. Tanpa kuasa, murid-murid tidak bisa mengusir roh-roh jahat, tidak bisa melenyapkan penyakit dan berbagai kelemahan, tapi melalui kuasa atau melalui kekuatan yang kuasa yang Yesus berikan, maka murid-murid mampu menjalankan tugas pelayanan. Puji Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, kita perhatikan Yudas disebut di antara murid-muridnya, Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yudas adalah murid Yesus, namun Yudas mengkhianat dan telah menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala dengan harga 30 keping perak. Saudara sekalian, Yudas membocorkan keberadaan Yesus demi 30 keping perak. Yudas membawa orang-orang untuk menangkap Yesus. Dan saudara sekalian, dan saat itu Yudaslah yang mengidentifikasi dengan suatu ciuman. Artinya, siapa yang dicium oleh Yudas, dialah yang akan ditangkap. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yudas adalah murid Yesus, dan Yudas telah menerima kuasa sesuai ayat-ayat yang sudah kita baca, saudara sekalian. Namun saudara sekalian, dalam suatu perjalanan
Yudas tidak bersyukur, tidak puas dengan keberadaannya. Sebenarnya kuasa yang Yesus berikan kepada murid-murid, termasuk kepada Yudas, ada hal yang sangat besar, suatu modal yang sangat besar di dalam suatu pelayanan, di dalam mereka mengikuti Yesus. Namun saudara sekalian, Yudas hanya berpikir suatu keuntungan di dalam pribadinya, bahkan sampai menjual Yesus, mengkhianati Yesus untuk mendapatkan keuntungan 30 keping perak. Begitu rapuh iman Yudas saudara sekalian. Kendati Yudas telah menyaksikan sendiri bagaimana Yesus mengadakan mujizat demi mujizat. Yudas telah menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, perbuatan-perbuatan Yesus. Sebenarnya Yudas, dia bersyukur kepada Tuhan, bisa dipilih menjadi murid, dan di dalamnya ada rancangan Tuhan. Saudara sekalian, kalau mengikuti Yesus hanya memikirkan keuntungan materi, keuntungan keuangan, maka engkau tidak dapat mengenal siapa Yesus itu. Akan tertutup bagi engkau, bagi saudara. Dan saudara akan binasa sendiri ketika saudara hanya berpikirkan keuntungan-keuntungan dan saudara bisa menyangkal Yesus. Contoh seperti Yudas. Saudara sekalian, fakta-fakta yang ada, demi keuntungan yang besar, banyak yang menyangkal Yesus. Demi uang, banyak yang menyangkal Yesus. Penyangkalan melalui pernyataan-pernyataan di media sosial. Saudara sekalian, penyangkalan kepada Yesus menjadikan suatu sumber keuntungan. Dan ini sangat berbahaya saudara sekalian. Menjadikan sumber keuangan. Pengetahuan mereka tentang Yesus berubah demi keuntungan materi. Kendati adalah hamba-hamba Tuhan. Kalau dulu dalam pernyataan mereka, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus adalah juru selamat untuk semua manusia. Tetapi demi keuntungan, pernyataan itu berubah. Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Allah. Mereka menyangkal kemahakuasaan Allah. Mereka menyangkal cara Allah. Yesus menjadi Allah, menjadi manusia, merupakan kemahakuasaan Allah demi manusia, demi mengampuni manusia, demi menyelamatkan manusia. Sudah dikasih Tuhan, kemahakuasaan Allah, cara Allah kepada manusia akan tertutup kepada mereka yang hanya memikirkan suatu keuntungan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, saudara yang mendengar renungan firman Tuhan di pagi hari ini, mari, sebagai hamba Tuhan, saya berkata di pagi hari ini, kita tetap kokoh di dalam iman kita.
Tetap teguh dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan. Kita tidak akan kecewa untuk mengikut Tuhan. Kita tidak akan melepaskan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesus telah melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Dia datang menyelamatkan kita. Dia ada dalam dunia ini menyelamatkan saudara, menyelamatkan kita semua. Melalui proses kelahiran, kematian, dan kebangkitannya. Itu adalah kemahakuasaan Tuhan. Itu adalah cara Tuhan kepada manusia. Sebab itu saudara sekalian, kita yang sudah ada dalam Tuhan, saudara yang sudah dalam Tuhan, saudara yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetap kokohkan iman saudara. Tetap kuatkan iman saudara. Ada banyak tantangan, ada banyak masalah, ada banyak godaan. Kita tetap berkata, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Juru Selamat. Yesus adalah penolong saya. Yesus adalah penolong saudara. Hari ini, besok, dan seterusnya. Biar iman kita tidak berubah. Iman kita tetap tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Juru Selamat. Saudara sekalian, tetapi apabila saudara hanya memikirkan satu keuntungan, saudara akan kecewa. Saudara akan kecewa. Dan saudara akan kecewa. Yesus lebih besar. Yesus lebih berguna. Yesus lebih berarti daripada keuntungan-keuntungan secara pribadi. Seperti Yudas. Yudas, dia menyesal. Tapi dia telah menjual Yesus. Ada saatnya penyesalan saudara tidak ada artinya. Sebab itu sekalian, selama Allah izinkan kita dalam dunia ini, ada saatnya kita tinggalkan dunia ini. Inti dalam perjalanan kehidupan kita adalah percaya kepada Tuhan. Tanpa saudara percaya kepada Tuhan atau meninggalkan Yesus, menyangkal Yesus, maka kita tidak akan menerima bagian yang Yesus janjikan di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan kita semua. Sebab itu sekalian, mari tetap kokoh, kita tetap berpegang teguh kepada pengakuan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mau susah, mau senang, apapun yang sedang kita hadapi, kita tetap percaya kepada Tuhan. Sebelum Yesus naik ke surga, maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, dalam Yohanes 14 ayat 1-2, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku menyatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3, dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Mari kita tetap beriman kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah dengar firman Tuhan. Berkati setiap umat-Mu di pagi hari ini yang mengikuti program ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang berkekurangan Tuhan buka jalan, Tuhan berkati. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan tolong kami. Biar kekuatan Roh Kudus selalu ada dalam kehidupan kami. Kami tetap mempertahankan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Kami sudah dengar firman Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.